Ada dua alasan yang mengapa kita harus menyusun tarif baru. Yang pertama, Awal tahun atau mungkin ada yang memang perjanjian kerjasamanya dari tahun kemarin. Nah, yang sudah melakukan kontrak seperti itu masih berlaku Jadi tarif nggak sembarangan ini, saya mau dipercepat nih, pokoknya sehari jadi ya Mbak ya, gitu nggak sulap bisa ya. dong ya. Menyampaikan bahwa BBSPJ PPI ini sudah punya tarif baru per Halo Sobat Grini, kembali lagi di podcast Oasis, obrolan tematik seputar industri. Di episode yang ke-6 kali ini, kita dengan nuansa yang lebih berbeda, dengan suasana yang lebih santai dan lebih cozy nih teman-teman. Saya Miftahul Faiza, saya akan menemani kalian semua untuk membahas sesuatu yang menarik, sesuatu yang baru, dan mungkin juga banyak dibahas nih oleh para pelanggan setia, ataupun juga calon pelanggan di BBSPJ PPI. Yaitu kita ada tarif baru untuk layanan jasa di BBSPJ PPI. Nah, Sobat Grini, apakah kalian bertanya-tanya sebenarnya apa sih perbedaan antara tarif baru dengan tarif lama yang sebelumnya sudah berlaku? Apakah tarifnya lebih fleksibel? Kemudian dengar-dengar nih ada tarif khusus loh untuk kalian. Nah, bagaimana cara kalian untuk memanfaatkan tarif baru ini? Kita sudah mendatangkan narasumber-narasumber yang sangat expert nih. Yang pertama ada Pak Krus Haryanto. Halo Pak Krus. Pak Krus ini adalah Ketua Tim Keuangan di BBSPJ PPI. Terus yang kedua ada Mbak Diah Asina. Halo Mbak Diah. Nah, Mbak Diah ini adalah Ketua Tim Pengembangan Jasa Industri di BBSPJ PPI. Nah, Sobat Grini, kedua narasumber kita ini sangat expert karena mereka ini merupakan tim yang menyusun tarif baru di BBSPJ PPI kemarin nih. Nah, Sobat Grini, dalam skema tarif baru ini kan ada peluang dan pemanfaatan fleksibilitas dalam penggunaan tarif baru nih. Jadi dalam episode kali ini kita akan membahas secara tuntas terkait fleksibilitas apa sih yang ada di dalam tarif baru ini. Nah, untuk itu, untuk pertanyaan pertama nih, sebenarnya apa sih Pak latar belakang diberlakukannya tarif baru ini, Pak? ada dua alasan yang mengapa kita harus menyusun tarif baru. Yang pertama, untuk penyesuaian biaya operasional. Karena tarif yang lama itu mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2016. Iya. Artinya sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun, udah lama banget. Lama banget, di mana biaya operasional itu antara lain mencakup biaya misalnya pembelian bahan kimia, pembayaran listrik, kemudian juga biaya tenaga kerja. Sehingga ini harus kita sesuaikan. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk mengakomodir layanan-layanan baru yang ada di BBSPJ PPI. Sekarang pemerintah menggencarkan penggunaan produk dalam negeri sehingga pelaku usaha diwajibkan untuk menilai produknya dengan yang disebut dengan nilai TKDN. Tingkat komponen dalam negeri ya Pak ya? Ya, tingkat komponen dalam negeri, sehingga itu merupakan layanan baru dari BBSPJ PPI untuk memverifikasi nilai TKDN. Kemudian juga pemerintah mengencarkan terkait dengan produk halal, sehingga BBSPJ PPI juga melakukan sertifikasi halal. Pemeriksaan halal ya? Ya, pemeriksaan halal. Kemudian ada juga misalkan pelayanan baru terkait dengan uji profisiensi, di mana untuk lab-lab memang diwajibkan untuk melakukan uji profisiensi untuk melihat unjuk kerja lab-lab pengujian. Kemudian juga ada yang hal baru lagi adalah terkait dengan penjualan produk. BBSPJ PPI sudah menghasilkan produk, salah satunya adalah produk AIMS yang itu juga harus bisa dipasarkan, bisa dijual, sehingga dan sudah masuk e-katalog juga sih Pak sebenarnya. Ya, jadi memang harus punya tarif yang melindungi. Ya, sehingga harus ada istilahnya ada rumah yang kita bisa rumah dalam hal ini bentuknya tarif, di mana kita bisa memungut jasa layanan yang kita berikan kepada pelanggan. Mungkin gitu. Iya, tapi ada juga Pak satu lagi Pak yang memang BBSPJ PPI ini lumayan nih pengembangan layanannya. Ada satu lagi yang cukup
seksi juga nih layanan baru kita itu ada namanya audit CEMS. Audit CEMS itu adalah audit terhadap CEMS atau Continuous Emission Monitoring System di cerobong-cerobong untuk 10 sektor industri kayak pulp dan sektor industri pulp dan kertas, kemudian minyak dan gas bumi dan lain-lain. Itu mereka wajib melakukan kalibrasi CEMS. Nah, di situ dengan adanya tarif ini nanti juga sudah mengikuti kebutuhan BBSPJ PPI dengan adanya layanan-layanan baru seperti yang disebutkan Pak Krus tadi. Gitu. Berarti ada perkembangan aturan di Kementerian Lingkungan Hidup ya? Iya, yang kalau nggak salah, iya Permen LHK nomor 13 tahun 2021. Nah itu dan kita mampu sehingga udah kita kembangin aja. Nanti kalau ada pelanggan di luar sana. Sekalian ngiklan nih ya. Jadi kalau misalnya ada pelanggan di luar sana yang memang butuh dengan layanan itu bisa juga. Dan apalagi udah ada tarif yang berlaku kan makin enak gitu. Jadi dalam skema tarif baru ini untuk memfasilitasi layanan-layanan jasa yang baru juga ya di BPSPJ yang sebelumnya di tarif lama kan belum ada. Iya. Fasilitasi itu. Dan tentunya pada saat penyusunan tarif Pak, kita itu kan di samping melihat dari sisi kebutuhan BBSPJ PPI juga kita melihat dari sisi daya beli masyarakat. Jadi kita memikirkan juga nih tidak hanya kita yang pikirkan tuh untuk industri besar aja, tapi juga untuk masyarakat umum dan juga untuk industri kecil juga. Terus juga ada aspek kompetisi yang sehat, artinya tarif ini juga memikirkan melihat juga tarif-tarif di luar sana seperti apa, apakah memang tarif kita takutnya nanti terlalu ketinggian nih, atau mungkin terlalu murah, ya biasanya kan kalau murah jadi murahan ya Pak ya, nah gitu. Jadi ada beberapa aspek yang memang kita pikirkan untuk menyusun tarif yang baru ini. Jadi nggak asal-asalan ya dalam menentukan tarif baru ini. Karena mengacu juga ada peraturan Menteri Keuangan untuk penyusunan tarif juga ada acuannya. Kita juga harus mengikuti. Seperti peraturan Menteri Keuangan nomor 5 tahun 2024 gitu ya Pak? Bukan. Itu hasilnya. Nah, untuk menjadi PMK nomor 5 itu ada peraturannya lagi. Jadi penyusunan proposalnya itu udah ada acuannya. Proposal untuk ngajuin tarif itu. Tapi dari tim pemasaran sendiri ini kemarin sudah memberikan informasi ya Mbak kepada pelanggan terkait tarif baru ini? Oh iya, kalau dari sisi pemasaran BBSPJ PPI ini, kami sudah melakukan sosialisasinya lewat blasting baik melalui email maupun melalui WhatsApp dari admin resmi kami, menyampaikan bahwa BBSPJ PPI ini sudah punya tarif baru per 31 Mei tahun 2024. Nomornya 41 ya Pak, Perka BLU BBSPJ PPI nomor 41 tahun 2024. Dan untuk responnya sih ya, namanya respon ya, variatif sekali. Kayak kalau kita punya barang, mau beli barang baru, wah ini harganya udah ganti lagi nih. Nah, tapi ya alhamdulillah sih cenderungnya positif dan mereka menyambut baik karena ada sisi fleksibilitas ini yang mereka tunggu-tunggu selama bertahun-tahun ini gitu. Ada beberapa fleksibilitas yang dicantumkan dalam peraturan kepala BBSPJ PPI tadi, sehingga itu yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggan, di mana memilih fleksibilitas sehingga bisa mendapatkan pelayanan yang bagus, kualitas yang bagus dengan harga yang bersaing, seperti itu ya, harga yang kompetitif ya. Tapi untuk tarif baru ini sebenarnya sudah diberlakukan untuk semua pelanggan atau seperti apa? Kalau di waktu sosialisasi ini kami sampaikan bahwa kan memang tarif baru ini berlakunya hitungannya tengah tahun ya, 31 Mei. Artinya ada pelanggan-pelanggan yang sudah sebelumnya sudah melakukan kerjasama atau kontrak dengan kita, udah ada persetujuan kerjasama, perjanjian kerjasama dari mulai awal tahun, atau mungkin ada yang memang perjanjian kerjasamanya dari tahun kemarin. Nah, yang sudah melakukan kontrak seperti itu masih berlaku tarif lama sampai perjanjian tersebut selesai. Nah gitu Sobat Kini, jadi apabila kalian masih punya SPK atau penawaran yang diterbitkan sebelum berlakunya tarif baru ini per 31 Mei kemarin, jadi SPK itu masih berlaku ya? Sehingga tarifnya tidak naik ya? Iya. Berarti kan bisa dibilang tahun ini tuh kayak tahun transisi gitu Pak ya. Nah, membahas terkait tarif baru ini sebenarnya perbedaan utama antara tarif baru dengan tarif lama itu seperti apa Pak?
Kalau tarif yang lama itu kan hanya mengatur terkait dengan jasa layanan yang utama saja. Tetapi yang tarif baru ini ada dibedakan ada dua, yaitu layanan utama dan layanan penunjang. Layanan utama misalkan di BPSPJ PPI adalah pengujian, kalibrasi, sertifikasi, itu merupakan layanan utama. Kemudian layanan penunjangnya juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang baru nomor 5 tahun 2024 ya. Itu bisa kita misalkan ada peralatan sarana prasarana itu bisa kita sewakan. Misalkan ada mahasiswa atau anak sekolah yang misalkan mau melakukan penelitian, bisa semacam menyewa lab di lab kita. Atau nyewain ruangan udah bisa juga ya Pak nyewain ya? ruangan bisa. Jadi kita kayak palu gada dong Pak ya? Mau nyewain alat misalkan, mau sewa alat pH meter untuk dibawa ke lapangan juga bisa. Oh iya. Ada mobil gitu Pak ya yang bisa disewakan, atau kita juga punya ruko kayak katanya Pak. Oh iya, rukonya ini udah siap nih disewakan, nanti ini dari timnya ruko juga udah mau masarin Pak di Jalan Supriyadi alamatnya. Jadi Jalan Supriyadi. Nah, mungkin iklan lagi nih Mbak Miftah nih. Jadi BBSPJ PPI ini sudah punya ruko yang siap disewakan, dan kemarin juga sudah kami coba untuk masukkan di toko online. Jadi siapa yang butuh di Jalan Supriyadi bisa dilihat-lihat dulu ya Pak. Terus bahas terkait tarif-tarif khusus tadi Mbak. Jadi sebenarnya kefleksibilitasnya tadi itu seperti apa? Jadi bagaimana cara pelanggan ini bisa memanfaatkan tarif khusus ini? Tapi sebelum ke tarif khusus mungkin perlu dijelaskan juga bahwa dalam Perka 41 ini masih sama ya Pak kayak PMK yang sebelumnya, PMK 92 tahun 2016 itu ada fixed price untuk beberapa layanan, diantaranya layanan pengujian, sertifikasi, verifikasi dan inspeksi, BIMTEK. Nah, itu sudah ada fixed price dan sudah ada di lampiran di Perka 41. Namun tidak sampai selesai itu, tapi sebatas itu dia ada juga tarif khusus. Nah, tarif khusus ini adalah untuk mengakomodir masukan-masukan dari pelanggan. Jadi waktu kita kan setiap tahun ada survei tarif yang diwajibkan oleh PPKBLU. Di situ banyak sekali pelanggan yang memang minta ada skema semacam diskon. Nah, itu kami jawab di situ nih, di Perka tarif ada tarif khusus. Nah, ragamnya banyak. Nanti ada tarif percepatan yang pertama, kemudian ada tarif diskon, kemudian tarif paket, dan yang terakhir tarif zonasi. Mungkin bisa Pak Krus nih yang ahli nih, penyusunnya ini bisa jelasin lebih rinci apa itu tarif percepatan. Sangat menarik sekali tarif khusus ini yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggan di BBSPJ PPI ini. Karena mungkin kalau tarif percepatan misalkan saat ini untuk pengujian, misalkan standar pelayanan minimal kita adalah 14 hari. Tetapi misalkan pelaku usaha butuh misalkan hanya 7 hari. Karena mungkin barangnya mau diekspor, mau diimpor, itu juga bisa minta tarif percepatan. Sehingga nanti mungkin besaran tarifnya itu Mbak Diah yang lebih paham. Kalau boleh spill dikit nih Pak, kalau tarif percepatan itu kita kasih nama-nama yang kayak kalau orang kejuaraan Pak, level-levelnya itu ada yang perunggu atau kita namain bronze, kemudian ada perak atau silver, emas atau gold, yang terakhir itu platinum. Kalau yang perunggu itu ya tarif normal kita, maksudnya kenai 100%, dengan yang membedakan nih Mbak untuk tarif percepatan ini adalah jumlah hari kerjanya. SPM tadi ya? Iya. Normalnya kita kan 14 hari kerja nih. Nah itu yang perunggu itu pakainya yang 14 hari kerja itu, tarifnya 100%. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan dari pelanggan, nanti kebutuhannya seperti apa, nanti Pak Krus bisa menambahkan. Kita bisa kenai tarif perak atau silver itu 50%, artinya hari kerjanya itu berkurang. Iya. Nah, harganya naik 150%. Kalau emas dia 75% jumlah hari kerjanya berkurangnya. Nah, itu tarifnya menjadi 200%. Kalau yang platinum itu one day service dan itu kenanya 300%. Sehari jadi ya Mbak ya. Tapi itu ada ketentuannya pasti ya Pak ya. Nah, itu syarat ketentuannya ada. Misalkan yang pertama itu kan tidak boleh mengganggu antrian yang sudah ada.
Jangan sampai yang antrian sudah ada, terus karena ada yang bayar lebih mahal, kita langsung dipercepat. Tidak seperti itu. Ya karena kita ada asas keadilan Ya, itu kan ada Pak. asas keadilan, sehingga nanti itu harus dikerjakan di luar jam kerja. Nah, seperti itu. Artinya teman-teman siap lembur Ya, sehingga ya teman-teman, untuk demi pelanggan tercinta. Ya, demi untuk pelayanan pelanggan, kita teman-teman harus siap lembur. Artinya tidak mengganggu antrian yang sudah ada itu tadi. Itu syarat yang pertama. Terus kemudian tadi dikerjakan juga di luar jam kerja. Kemudian yang ketiga tetap syaratnya adalah memang kita misalkan pengujian ya, hasil pengujiannya juga harus bisa tetap dipertanggungjawabkan. Iya, Jangan artinya sampai sesuai karena metode ya, Pak. sesuai metode, jangan sampai mungkin yang harusnya metode ujinya tadi kan ada yang emas 1 hari, harusnya metode analisanya platinum 3 ya, hari, katanya. platinum harusnya 3 hari, cuma bisa sehari itu nggak bisa ya, tetap ada kalau misalkan di iklan ada syarat dan ketentuan Berlaku Nah, SKB. Seperti Jadi itu. kalau ada yang banding servis ya kita lihat dulu nih parameternya Parameternya emang apa? bisa nggak sehari gitu. Kalau memang Jadi kan misalkan kita tetap menjaga keabsahan atau Betul, kevalitan Iya, iya. iya. hasil ujinya Karena itu gitu juga ya. jadi jaminan kita memberikan layanan kepada pelanggan. Jadi nggak sembarangan nih, oh saya mau dipercepat nih, pokoknya sehari jadi ya Mbak ya, gitu nggak Sulap bisa dong ya. Ya nggak itu bisa. SKB berlaku gitu. Ada bintangnya. Tarif diskonnya tadi seperti apa Mbak? Tarif diskon. Kalau tarif diskon itu kita macam-macam. Ada untuk pengujian, sertifikasi, sama BIMTEK. Nah kalau untuk pengujian itu ada yang 25%, ada juga yang 5-25%. Itu seperti apa Untuk Pak? mahasiswa, untuk pelajar itu ada Sebelumnya juga diskon. sudah berlaku ya Pak, Ya, kalau untuk ada mahasiswa diskon, ini ya, Pak, ya? ada diskon 25%. Kemudian untuk industri kecil menengah juga ada diskon yang nanti mungkin besarannya juga dilihat dengan ini jasa layanan apa yang diminta itu kan. Ya. Dan juga mempertimbangkan keuangan di BPSPJ PPI juga maksudnya Mbak. Oh ya? Iya, jelas, pasti ya, itu. pasti, ya. Dan itu tadi yang rank 5-25% ini, itu sebenarnya kami ingin memberikan perbedaan yang signifikan dari sebelumnya, di mana kita kan biasanya sebenarnya kayak kalau Mbak Miftah belanja nih di online itu kan ada day sale, kayak gitu-gitu, atau mungkin pas pitulasan 17-an ada pengen ngasih diskon. Nah itu 5-25% itu adalah untuk mengakomodir kalau ada event-event. Iya, bisa jadi nanti kita tiap bulan ada program diskon, jadi ditunggu aja nih, disimak aja informasi dari tim media. Pantengin terus untuk media sosialnya BPSPJ PPI, barangkali ada diskon, Pas aku dapat ngujinya diskon. pas itu Ya, kan bisa diklaim. Tapi untuk syarat dan ketentuannya juga tersirat ya Mbak ya? Atau Ada, iya tertulis. Tetap transparansinya tetap kita jaga. Iya. Ya, akuntabilitas tetap harus kita utamakan juga. Kalau untuk tarif paket itu tadi seperti apa sih Mbak? Kalau untuk tarif paket, sebelum ke tarif paket saya mau menambahkan yang untuk tarif diskon tadi kan untuk baru pengujian nih Mbak Miftah. Kalau untuk sertifikasi kita juga ada program yang diskonnya itu ada yang 15%, ada yang 15-25%. Nah itu kalau ada pengguna jasa layanan yang menggunakan lebih dari satu jasa layanan ya. Misalkan satu grup perusahaan dia ada 6, ada minimal 6. 6 ya, Nah, minimal 6 Anak perusahaan. Iya, untuk layanan sertifikasi. Nah, itu dia bisa dapat diskon sampai dengan 15%. Kemudian kalau industri kecil juga bisa ringnya yang 15-25. Nah, itu syarat dan ketentuannya juga sudah disebutkan di Perka 41. Tapi kan ada juga misalkan hanya satu perusahaan tapi dia minta misalkan SPPT SNI, kemudian sertifikasi ISO 9001, itu kan juga berarti tetap dapat bisa. diskon juga kan? Itu maksudnya juga tarif paket. Jadi kalau ada dia pakai 3 layanan dan nilainya 100 juta minimal, itu bisa dapat diskon sekitar 20%. Menarik sih. Ya, iya. Besar juga 20% ya. Ya, lumayan kan. Jadi misalnya nih Mbak Miftah ada pelanggan A, dia juga melakukan sertifikasi, melakukan pengujian, kemudian pelatihan. Nah itu paketnya kok setelah diangkakan dinilai ternyata ada 100 juta nih. Berarti dia sudah berhak dapat diskon itu maksimum 20%. Jadi sangat fleksibel ya Ya, sekarang tadi. itu tarif gitu ya Mbak ya. Ya. Terus ada lagi yang untuk tarif diskon yang berikutnya adalah untuk tarif bimbingan teknis. Nah, tarif bimbingan teknis ini
Kalau BIMTEK itu kan ada peserta ya. Nah itu kalau dia bisa bawa minimal 10 peserta itu diskonnya antara maksimum 20%. Jadi mungkin kita lihat kalau dulu. perusahaan mau mengadakan pelatihan nih dengan Mm-mm. 10 peserta minimal itu bisa mendapatkan diskon. Iya, betul. Pelatihannya bisa jarak jauh, bisa online, bisa Bisa. ya. Iya, ini jadi nyisip-nyisip iklan juga ini, Iya. nggak apa-apa. Biar di luar sana itu tahu ya Iya. kayak apa sih layanan di BPSPJ PPI. Nah, kalau layanan BIMTEK Pak itu ada kita reguler, Iya. non reguler sama in-house training, di mana bisa online ataupun offline. Iya. Nah, untuk reguler itu sebenarnya jadwalnya sudah terjadwal dari BBSPJ PPI. Tapi kalau untuk non reguler, misalnya sama-sama pelatihan nih, pelatihan ISO 9001, BIMTEK Pak kita nyebutnya BIMTEK, sekarang ya, ya. BIMTEK, BIMTEK ISO 9001. Tapi tanggalnya nggak mau ngikutin yang tanggal reguler nggak masalah. Kita Berarti bisa disesuaikan menyesuaikan. dengan ini ya, misalkan apa kebutuhan dari pelanggan masing-masing Betul, pelanggan itu bisa ya. Berarti iya dia khusus itu misalnya, bisa ya. iya dia mau eksklusif nih, Iya. terus dia bisa nyediain minimum 3 peserta, ya kita jalankan gitu. Terus yang in-house training itu mereka memanggil kita ke tempat mereka. Sehingga tidak mengganggu tugas dan pekerjaan di perusahaan masing-masing gitu ya. Karena mereka kan ada kebutuhan harus masih mungkin pas istirahat masih riwari, enak kalau instrukturnya yang diundang ke sana, welcome banget kita bisa. Dan jenis pelatihannya tuh beragam banget, ada pelatihan manajemen, kemudian pelatihan untuk di bidang pengujian. Itu jadi dari mulai yang manajemen sampai teknis kita bisa, intinya selama kompetensi BBSPJ bisa kita terima. Kalau untuk tarif paket Mbak, jadi kan kalau di pengujian itu kan bisa sesuai regulasi nih paketnya seperti apa. Jadi misal untuk air limbah sesuai paket referensinya Perda Jateng nomor 5 2012. Itu apakah bisa mendapatkan diskon-diskon seperti itu? Iya, ada lagi beda. Nah, pengujian itu memang ininya fleksibel banget ya Pak. Jadi kalau misalnya ada tarif diskon tadi juga bisa ya, tapi juga bisa pakai yang tarif paket. Nah, paket itu kalau memang tadi seperti yang disampaikan Mbak Miftah, kalau dia total parameter dalam satu paket itu ada berapa Pak? 5 sampai dengan 10 parameter, itu maksimum diskonnya sampai 5%. Kemudian kalau parameternya lebih banyak, pasti juga lebih banyak lagi. Iya, betul. Nah, lebih jelasnya bisa dibaca nih di betul. BPSPJ PPI. Tuh. Kalau tarif zonasi itu seperti apa Pak? Jadi kayak asing nih Pak. Iya ya, baru nih Pak Krus ini ya. Tarif zonasi itu memang sesuai dengan di dalam aturan itu memang disesuaikan untuk melihat tingkat kesejahteraan masing-masing daerah. Oh, ya, jadi semua daerah di Indonesia? Masing-masing kabupaten kota itu kan mempunyai semacam ada indeksnya. Indeksnya, sehingga itu dibagi ada 3 zonasi, zona 1, zona 2, dan zona 3 zonasi. Zonasi 1 itu bisa tarifnya adalah 90% dari tarif yang ada yang berlaku. Kemudian di zona 2 itu bisa diberlakukan tarifnya 90 sampai dengan 110 dari indeks tarif yang ada. Kemudian di zona 3 itu bisa lebih dari 110 dari indeks tarif yang ada. Yaitu bisa melihat ini tingkat kesejahteraan, kemudian tingkat inflasi di masing-masing daerah, terus indeks pembangunan manusia di masing-masing kabupaten kota kan beda-beda. Sehingga di situ diberlakukan tarif zonasi, sehingga intinya tidak akan memberatkan ya. Isinya memang kalau memang di daerah kabupaten kotanya tingkat kesejahteraannya memang tinggi, berarti bisa dikenakan tarif yang lebih tinggi juga. Tapi kalau tingkat kesejahteraannya misalkan di rata-rata berarti juga indeks tarifnya di 90 sampai 110%. Ya, jadi intinya tuh tarif yang ini tuh benar-benar mikirin pelanggan ya Pak ya. Sesuai karena pelanggan dengan kita sendiri kemampuan itu dari pelanggan. Sabang sampai Merauke ya. Iya, kita nggak dibatasi wilayah ya. Itu sudah ada penentuannya ya Pak? Sudah ya, ada peraturan dirjennya, ada aturannya lagi ya. Jadi kalau boleh dirangkum itu untuk tarif yang baru ini kita punya PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 5 tahun 2024. Itu yang melingkupi besaran tarif untuk balai-balai yang ada di Kementerian Perindustrian, balai
terutama di BSKCI ya, Pak. Yang sudah Yang sudah BLU. khusus BLU, ya. Nah, dari situ diturunkan di masing-masing balai itu punya yang namanya Perka atau peraturan kepala BLU atau Perka balai. Nah, itu yang di kita itu Perka 41 tahun 2024. Detailnya ada di situ yang kami jelaskan tadi, Ya, ada tarif utama, tarif penunjang, kemudian tarif-tarif khusus itu ada jelasnya di Perka 41 tahun 2024. Nah, untuk zonasi yang dijelaskan Pak Krus tadi itu ada di Perdirjennya lagi. Ya, ya. Cuma nanti itu memang kalau pelanggannya di mana, misalkan pelanggannya antara di Aceh dengan pelanggan mungkin di Balikpapan itu akan beda karena tingkat kesejahteraan juga akan berbeda kan. Sehingga tadi Mbak Dia sampaikan isinya tidak akan memberatkan di pelanggan sesuai dengan kotanya masing-masing seperti itu. Itu Mbak Miftah. Jadi kalau bisa dirangkum ini sebenarnya apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggan nih, kemudahan atau kebermanfaatannya tarif baru ini untuk para pelanggan setia di BBSPJ PPI, Pak? Kalau itu sekarang itu menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Tadi kan disampaikan fleksibilitas. Misalkan mau cepat bisa, terus mau yang paket bisa, mau yang kontrak kerjasama juga bisa. Itu ada. Ya, tadi belum disenggol nih Pak, kontrak kerjasama itu Pak. Oh ya. Itu jadi kita itu sebenarnya ada banyak layanan yang memang based on kontrak kerjasama ya, kontraktual istilahnya. Misalnya nih ada perusahaan A pengen mengoptimalisasikan IPAL mereka, kemudian pasti kan kami dari tim teknisnya kan lihat dulu nih penyakitnya seperti apa yang ada di IPAL itu. Nah, itu yang juga mempengaruhi nilai kontrak kan. Nah, itu pakai kontraktual. Jadi memang di Perka ini juga mencakup tarif-tarif kontraktual juga. Ya, mungkin kalau tadi acuannya kan Peraturan Menteri Keuangan nomor 5 itu kan memang ada tarif memang yang harus misalnya per parameter nilai besarannya sudah ditetapkan, tetapi tadi seperti Mbak Dia sampaikan yang kontraktual ya sesuai dengan kondisi di lapangan, ya kondisi dari pelanggan masing-masing ya, itu pakai menggunakan ini yang kontrak kerjasama atau istilahnya kontraktual itu. Dan sekarang ini dengar-dengar tuh udah nggak ada kita udah bebas biaya admin ya Mbak ya? Oh iya, yang terbaru ini bebas biaya admin sama bebas biaya penerbitan sertifikat hasil uji. Nah, itu udah nggak ada. Kalau lebih murah lagi nih bakalannya ya Mbak ya? Iya, bukan kita bilangnya bukan murah tapi kompetitif ya Pak ya. Iya. Nah Sobat Greenie, berikut tadi obrolan kita bersama narasumber-narasumber kita yang sangat expert ini. Terima kasih Pak Krus, terima kasih Mbak Dia. Sama-sama. Terkait peluang dan pemanfaatan fleksibilitas penggunaan tarif dalam skema tarif baru. Nah Sobat Greenie, untuk itu jangan ragu untuk menggunakan jasa layanan di BBSPJ PPI ya. Untuk informasi lebih lanjut kalian bisa kontak admin di sini. Nah, ini mungkin sedikit cenderamata mata nih dari tim kreatif yang sudah menyiapkan nih Mbak untuk para narasumber. Terima kasih ya Pak. Oh Ya. siap. Pak Ya, Krus. terima kasih Mbak Miftah. Aduh, terima kasih sekali. Baik banget deh tim kreatifnya deh. Terima kasih. Nanti kita medang bersama ya Pak. Oh iya. See you Sobat Greenie, sampai jumpa di episode OASIS selanjutnya. OASIS, obrolan tematik seputar industri.